Halo teman-teman JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan, saya Dina Putri Ramadhani selaku host di podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode 34. Podcast kali ini bertema penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan serentak tahun 2024. Hari ini, podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Sudaramadi SIP. Beliau merupakan Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi di KPU Kabupaten Purbalingga. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Dina. Sebelumnya, terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk podcast pada episode kali ini. Baik Pak, langsung saja kita mulai ya. Boleh. Kapan rencana penetapan DPT akan dilaksanakan Pak? Penetapan DPT di KPU Kabupaten Purbalingga tanggal 18 September. Jadi kita sudah menyiapkan semua langkah-langkah sampai nanti penetapan DPT 18 September serentak ya se-Jawa Tengah semuanya KPU Kabupaten melaksanakan penetapan DPT di tanggal 18 September. Jadi sekarang kita lagi proses tabrak data nasional, kita sedang menabrakkan data ya, nama yang dipilih oleh Kadif Data dan Informasi KPU RI, Ibu Betty. Jadi menabrakkan data ganda di seluruh Indonesia, mana yang memiliki data dukung paling kuat, pemilihnya itu berada di mana, itu yang akan dimenangkan pemilih itu berada. Itu sebenarnya hanya satu kecil rangkaian yang sebelum penetapan DPT, agar nanti ketika penetapan DPT semua data sudah bersih ya Mbak Dina. Gitu. Jadi kemarin sebelum tabrak data nasional, teman-teman PPK sudah melaksanakan rekapitulasi DPS hasil perbaikan atau DPS-HP tanggal 9 September 2024 serentak kita laksanakan pleno rekapitulasi DPS-HP di tingkat kecamatan 9 September. Sedangkan untuk tingkat PPS atau di desa kelurahan pleno rekapitulasi tanggal 6 September. Jadi harapan kami data yang akan kami tetapkan nanti 18 September sudah bersih dari NKK, NIK invalid, ganda antar kabupaten kota maupun ganda antar provinsi. Begitu Mbak Dina. Baik Pak. Untuk proses perjalanan mengelola daftar pemilih sampai nantinya ditetapkan menjadi DPT, kendalanya itu apa ya Pak? Sejak pertama diserahkan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri ke KPU RI sampai kemudian diturunkan ke KPU Kabupaten Kota untuk menjadi bahan coklit selama bulan Juni Juli kemarin sampai hari ini sebenarnya secara umum proses penyusunan daftar pemilih tidak banyak kendala ya. Paling hanya itu tadi, yang paling ini ada ganda ya. Jadi biasanya ketika masyarakat pindah domisili atau pindah tempat tinggal itu mengurus administrasi kependudukan yang baru, yang lama belum dicabut itu akhirnya di daftar pemilih menjadi ganda ya, di daerah asal, terus kemudian di Purbalingga atau asalnya di Purbalingga, kemudian yang bersangkutan pindah ke daerah lain tapi adminduknya belum dicabut jadinya ganda. Tapi proses-proses di KPU memastikan bahwa
kegandaan itu nantinya akan dibersihkan keseluruhan gitu, Mbak. Baik, Pak. Nah, tadi disebutkan ada data ganda. Maksud dari data ganda itu apa ya, Pak? Dan ganda apa saja yang dimaksud? Jadi ganda itu ketika ada pemilih yang terdaftar di lebih dari satu tempat, bisa ganda antar desa, ganda antar TPS, maupun ganda antar kecamatan, kabupaten, kota, dan yang paling jauh tentunya ganda antar provinsi. Jadi kita memang tidak menafikan ya bahwa adanya pergerakan masyarakat atau pemilih ke berbagai daerah yang asal muasalnya hanya punya satu adminduk itu menyebabkan adanya ganda. Jadi misalnya Mbak Dina ini sebelumnya berKTP luar Purbalingga, terus kemudian pindah Purbalingga, tercatat di adminduk Purbalingga, tapi di daerah asal belum dihapus. Jadi kan ketika didaftarkan di dua daerah, maka akan muncul ganda di sidalih KPU begitu. Jadi prosesnya nanti kemudian kedua KPU yang memiliki nama pemilih tersebut akan melampirkan data dukung untuk memastikan pemilih itu ada di mana. Jadi jangan sampai kemudian ganda keduanya dihapus itu. Jadi kami memastikan bahwa hak pemilih itu kami amankan begitu. Bisa juga ganda sebenarnya ada kejadian ganda satu nik tapi beda nama dan orangnya beda. Semuanya punya data dukung. Misalnya ini terjadi di beberapa nama. Purbalingga ada dengan Blora, Kebumen, Kudus itu ada. Kami bahkan ada dengan Kalimantan Utara, Sulawesi Utara kami ada. Nicknya sama, namanya beda dan orangnya beda. Kabupaten lain itu bisa memastikan bahwa pemilihnya di sana ada dan KPU Kabupaten Purbalingga juga bisa memastikan bahwa orangnya ada di Purbalingga. Jadi memang kalau itu capil ya yang harus memastikan bahwa administrasi kependudukan yang resmi terdaftar itu yang di mana. Nanti berarti pemilih yang tidak pemilih yang namanya sama nicknya sama beda nama itu harus mengurus di Dukcapil untuk merubah nick ya berarti begitu. Tapi kalau pada akhirnya pemilih tidak bersedia mengurus, jadi di KPU nanti akan dibiarkan bahwa pemilih tersebut sebenarnya ada begitu, Mbak. Banyak juga ya Pak untuk kasus data ganda tersebut. Kalau untuk Kabupaten Purbalingga data gandanya itu ditemukannya berapa ya Pak? Kalau ganda sekarang sudah hampir bersih ya. Terakhir sebelum tabrak data nasional ini hanya tinggal 61 dan semuanya kami memastikan memiliki data dukung bahwa pemilih tersebut ada di Purbalingga. Ketika sebelum penetapan DPS tanggal 11 Agustus yang lalu ketika kami tabrak data nasional di Jogja itu kami membawa 1.782 pemilih ganda baik antar kabupaten kota se-Jawa Tengah maupun ganda antar provinsi. Tapi kemudian dalam prosesnya itu bisa kami bersihkan ganda itu. Pasca DPS kemudian kan ada teman-teman KPU kabupaten itu kemudian mengunggah lagi pemilih yang dirasa itu memang ada di kami berarti di Purbalingga juga bisa melalui masukan dari masyarakat. Kemarin kan kami juga melaksanakan uji publik ya tanggal 26 Agustus serentak se-Purbalingga. Jadi uji publik itu menghadirkan tokoh masyarakat untuk kita menerima meminta masukan terkait dengan DPS yang kita keluarkan. Jadi di proses itu banyak masukan
pemilih yang belum tercantum sebagai di DPS maupun pemilih yang sebenarnya sudah tidak tinggal di Purbalingga itu, dan juga ada masukan dari teman-teman Bawaslu dan jajaran Panwascam, PKD itu yang kemudian kami eksekusi. Di situ kemudian muncul ganda lagi begitu. Tapi ganda pasca DPS itu nggak banyak, hanya 350-an. Kemudian kami eksekusi dan ketika tabrak data nasional ini tinggal 61, tapi kami memastikan bahwa itu semua pemilih ada di Purbalingga. Kami tinggal menunggu KPU kabupaten lain di provinsi lain itu untuk meng-TMS-kan, begitu Mbak Dina. Nah, bagaimana untuk prosedur ketika di kabupaten terdapat data ganda, Pak? Kami akan turunkan ke teman-teman PPK ganda yang update tiap hari ya. Jadi tiap hari ada update data ganda, kami turunkan ke teman-teman PPK untuk disiapkan data dukungnya. Jika memang pemilih tersebut dipastikan tidak ada data dukung, misalnya memang sudah tidak ada di Purbalingga, kami akan langsung TMS-kan begitu. Kami juga koordinasi dengan teman-teman KPU kabupaten lain itu untuk memastikan bahwa pemilih itu ada di mana keberadaannya. Jadi jangan sampai misalnya di Purbalingga di TMS-kan, di daerah lain juga di TMS-kan begitu. Untuk peran masyarakat dalam membantu proses penyusunan DPT dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi secara aktif, Pak? Peran masyarakat sangat besar ya dalam proses penyusunan daftar pemilih sampai DPT ini gitu. Dari mulai coklit tentunya, terus penyusunan DPHP di PPS dan PPK, kemudian kami menetapkan DPS tanggal 11 Agustus yang lalu, terus kemudian kami umumkan, kami laksanakan uji publik. Itu di situ peran masyarakat sangat besar karena bagaimanapun ini kan kerja-kerja manusia gitu. Jadi khawatirnya ada kesalahan secara teknis yang terlewat, pemilih terlewat dan lain-lain. Jadi masukan dari masyarakat maupun dari teman-teman penyelenggara pemilu yang lain, dalam hal ini Bawaslu jajaran ya, itu juga sangat kami perlukan kayak gitu. Jadi masyarakat bisa mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini, bisa mengecek lewat cek DPT online. Jadi nanti di situ akan langkah-langkahnya akan diarahkan gitu. Jadi dari mulai mengisi NIK, kemudian ada kode yang dikirim ke WA masing-masing. Jadi itu sekarang nggak bisa ya cek DPT online NIK orang dipakai untuk cek gitu. Itu sudah nggak bisa karena ada kode yang dikirim ke WA nomor yang didaftarkan itu gitu. Jadi peran masyarakat di situ sangat penting agar tidak ada celah ya di daftar pemilih. Kepastian bahwa semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih terdaftar itu yang harus kami lindungi begitu. Tugas KPU kan di situ memastikan semua masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih bisa terdaftar. Begitu Mbak Dina. Oh iya, Pak. Nah, untuk masyarakat itu ngeceknya di mana ya, Pak? Kan online. Bisa cek di DPT online, buka browser, nanti ketik aja cek DPT online. Nanti otomatis akan diarahkan seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti di situ akan diketahui apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau terdaftar di TPS berapa, kelurahan atau desa apa, sudah lengkap begitu. Oh ya, Pak. Berarti emang udah tinggal ngecek aja ya, masyarakat juga udah dipermudah untuk Iya, selain itu kan kami juga menempel DPS ya di tempat-tempat strategis di
lingkungan masyarakat, di calon-calon TPS begitu sudah kami tempel pengumuman DPS, di situ bisa dicek apakah sudah terdaftar atau belum. Lah kemarin hasil masukan masyarakat juga ada beberapa pasca pengumuman DPS itu kemudian kami tindak lanjut dengan kami unggah sebagai pemilih baru jika belum masuk, atau jika memang yang bersangkutan atau diketahui ada pemilih yang sudah tidak bertempat tinggal di situ atau sebenarnya mungkin sudah meninggal tapi masih masuk, itu bisa kami TMS-kan. Oke, Pak. Nah, untuk kedepannya setelah ditetapkan DPT, apakah tahapan selanjutnya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Pak? Jadi pasca DPT itu memang tidak ada pemeliharaan data lagi. Jadi nanti tahapannya setelah DPT langsung DPTB atau daftar pemilih tambahan atau pemilih yang pindah memilih begitu. Kalau dulu itu ada DPT hasil perbaikan. Jadi penetapan DPT itu bisa lebih dari sekali. Ketika saya periode 2013-2018 itu penetapan DPT sampai 3 kali malahan. Jadi setelah penetapan DPT kemudian ada pemeliharaan data, kemudian ditemukan data-data misalnya pemilih meninggal, pemilih TMS, itu nanti ada penetapan lagi DPT hasil perbaikan. Cuma sekarang tidak ada lagi pemilu, kemarin juga penetapan DPT cuma sekali. Bu Kadif Datin KPU RI juga sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ada penetapan DPT pasca penetapan DPT yang pertama begitu. Jadi langsung nanti masyarakat yang ingin melakukan pindah memilih karena kondisi tertentu itu bisa mengurus DPTB. Oke, Pak. Nah, tak terasa Pak, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih kepada Pak Sudarmadi yang telah membagi ilmunya. Saya sebagai anak magang juga jadi lebih tahu sama sangat bermanfaat sekali ilmunya. Sebelumnya di podcast pada episode kali ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak untuk menutup podcast? Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi harapan kami tentunya kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki hak pilih tentunya untuk bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum, dicek DPT online. Kemudian jika belum bisa menyampaikan ke PPS, PPK atau langsung ke KPU Kabupaten untuk kami tindak lanjut begitu Mbak. Jadi harapannya tentunya masyarakat berpartisipasi dan punya peran yang aktif dalam rangka mensukseskan penyusunan daftar pemilih ini. DPT tinggal beberapa hari lagi mau kami tetapkan. Juga tentunya kami terus bersinergi ya dengan teman-teman penyelenggara yang lain, dengan Bawaslu, dengan pihak terkait, dengan yang punya peran membantu mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Mungkin itu aja Mbak Dina. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Sudarmadi serta teman-teman JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Demikian podcast pada episode kali ini. Saya Dina memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.